Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Snapdragon 7 Plus Gen 2. Oke, saya benar-benar sangat hype banget ya dengan yang namanya chip Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini. Karena apa? Ini adalah satu-satunya chip mid-range tapi dengan kemampuan yang mendekati flagship. Nah, selain itu juga, chip ini juga baru digunakan oleh satu smartphone saja sampai saat ini, yaitu Redmi Note 12 Turbo. Yang saat ini sih masih ada ya, hanya di Cina gitu guys. Dan di pasar global belum ada smartphone yang memakainya. Oleh karena itu, saya benar-benar hype banget dan juga penasaran banget sih dengan chip ini ya guys. Nah, tapi dalam waktu dekat, ini chip akan digunakan oleh Poco F5, di mana menurut saya Poco F5 ini akan menjadi salah satu smartphone mid-range, tapi dengan kemampuan yang hampir sama dengan flagship. Dan menurut saya juga dengan chip yang mid-range ini, nanti harganya pasti juga bisa ditekan guys. Jadi kalau kalian ingin membeli smartphone yang flagship tapi dengan harga yang menurut saya mid-range phone, ya Poco F5 ini bakalan nggak ada tandingannya gitu loh ya. Oke, kenapa kok saya bisa bilang ya ini chip yang mid-range tapi kemampuannya mendekati flagship? Kita langsung bahas saja guys. Nah, kalian tentu tahu ya, yang depan angkanya 7 itu biasanya dipakai oleh mid-range yang mendekati flagship. Kalau misalnya yang depannya 8, Snapdragon itu pasti digunakan oleh flagship. Oleh karena itu biasanya mulai dari Snapdragon 870, 888, 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1, sampai 8 Gen 2 itu biasanya digunakan oleh smartphone yang udah pasti flagship guys. Nah, kalau yang mid-range itu biasanya dikasih yang Snapdragon 732G, 778G, lalu juga ada 7 Gen 1. Yang 7 Gen 1 ini nggak seberapa populer ya guys. Entah kenapa, mungkin karena harganya yang lumayan tinggi, tapi kemampuannya nggak jauh beda gitu dengan 778G. Dan yang paling baru ini adalah 7 Plus Gen 2. Nah, kalau kalian udah tahu bahwa 7 Plus Gen 2 itu harusnya dipakai oleh mid-range, kalian pasti sudah tahu gitu loh ya, bahwa chipset ini nggak mungkin semahal yang generasi depannya 8 guys. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya guys, kenapa kok performanya ini mendekati flagship. Oke, kita mulai bahas dari single core dan juga multi core dari Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini. Kalau kalian lihat di chart ini ya guys, itu ada beberapa yang sudah saya siapkan ya. Dan di sini Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu ada pada urutan kedua. Selain single core-nya itu benar-benar lebih tinggi daripada yang lainnya guys, tapi dia hanya kalah di multi-core dari 8 Plus Gen 1. Nah, saya nggak menampilkan Snapdragon 8 Gen 2 ya guys, karena itu ya udah jelas-jelas overpower banget gitu loh. Itu adalah chip flagship pada tahun ini, ya udah pasti kalah gitu ya yang 7 Plus Gen 2. Oleh karena itu saya bandingkan sampai 8 Plus Gen 1 yang merupakan Snapdragon flagship tahun lalu ya guys. Nah, usut punya usut ya. Ternyata katanya 7 Plus Gen 2 ini dibuat berdasarkan 8 Plus Gen 1 guys. Jadi ya kita bisa ngomong lah, ini adalah adiknya dari 8 Plus Gen 1. Oleh karena itu performa dan juga yang lain-lainnya itu enggak beda jauh ya daripada 8 Plus Gen 1. Jadi dari tingkat kecepatan terus habis gitu juga keademan dan efisiensinya itu semuanya itu diambil dari Snapdragon 8 Plus Gen 1. Oleh karena itu, makanya dia itu benar-benar adem dan efisiensi baterainya itu oke banget gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di perbandingan tersebut, yang Snapdragon 8 Gen 1 itu
meskipun dia nomor 3 ya, tapi menurut saya dia itu memiliki kelemahan di bidang baterai dan juga panasnya. Panasnya 8 Gen 1 dan juga baterainya itu parah sih menurut saya. Dan kalau kita lihat juga ya, kalau kita lihat di yang bagian Snapdragon 778G dan juga 7 Gen 1, kalian bisa lihat gitu loh. Penambahan single core dan multi core-nya itu hampir 2 kali lipat guys ya. Dan menurut saya itu benar-benar gila ya, padahal itu adalah sama-sama chip yang mid range. Oleh karena itu, ini 7 Plus Gen 2 ini mengalami lompatan yang paling besar daripada chipset mid range guys. Nah, kita lanjut lagi ke AnTuTu benchmark-nya. Nah, di sini kita lihat ya, kalau yang 778G dan juga 7 Gen 1 itu AnTuTu skornya itu sekitar 500 ribuan lebih ya guys. Tapi kalau kalian lihat ya, yang bagian udah 7 plus Gen 2 dan juga 8 Gen 1, 8 plus Gen 1, kalian bisa lihat bahwa AnTuTu skornya itu sudah 900 ribuan lebih. Nah, jadi kalau kita lihat 7 plus Gen 2 ini udah mendekati banget dengan yang flagship guys. Ya, itu gila sih menurut saya. Dan 8 plus Gen 1 aja cuma 1 jutaan ya. Dan 1 jutanya itu 1 juta kecil ya, bukan 1 juta yang besar gitu loh. Oleh karena itu menurut saya 7 plus Gen 2 ini AnTuTu skornya udah mantep banget. Ini kalian berasa pakai smartphone flagship banget sih menurut saya. Nah, lalu kita juga lihat ya, yang paling akhir tentu saja adalah 3D Mark-nya guys. 3D Mark ini digunakan untuk menilai sebuah GPU pada sebuah smartphone atau chipset tersebut ya guys. Dan kalian juga dapat lihat sendiri ya, bahwa di yang Snapdragon 778G dan juga 7 Gen 1 itu, GPU benchmark-nya itu hanya 2000-an lebih sampai 3800-an ya. Menurut saya itu udah bener-bener kecil banget gitu loh. Tapi coba kalian lihat di posisi ketiga. Posisi ketiganya adalah 7 plus Gen 2. 7 plus Gen 2 itu sudah 7800-an 3D Mark skornya ya. Dan menurut saya itu benar-benar skor yang sangat amazing banget ya. Apalagi kalau kalian lihat bandingkan dengan 8 Gen 1 dan juga 8 plus Gen 1. 8 plus Gen 1 itu hanya 8200-an. Jadi hanya terpaut skor 400 poin saja dengan 7 plus Gen 2. Oleh karena itu kalau kalian main Genshin Impact dengan yang semuanya full gitu ya, itu kalau di 7 plus Gen 2 itu ya kualitasnya udah mirip-mirip gitu ya dengan 8 plus Gen 1. Bahkan juga nggak seberapa panas dibandingkan 8 Gen 1 guys. Oleh karena itu menurut saya chipset Snapdragon 7 plus Gen 2 ini merupakan the best mid-range chipset ya untuk saat ini di kalangan smartphone yang menggunakan Snapdragon. Dan menurut saya, kalau kalian bisa membeli smartphone yang menggunakan 7 Plus Gen 2, saya sih males ya beli yang 8 Plus Gen 1 itu. Karena ya ngapain ya? Mungkin kalau hanya bedanya di hardware tipis-tipis gitu, tapi chipsetnya kalian yang pingin kenceng, 7 Plus Gen 2 ini udah bener-bener nggak ada tandingannya sih menurut saya. Nah, oleh karena itu kenapa saya benar-benar menunggu Poco F5 ini dan juga saya benar-benar penasaran gitu loh dengan chipset 7 Plus Gen 2 ini. Karena selama ini tuh nggak pernah ya ada chipset mid-range yang rasanya itu mendekati flagship. Kalau udah 7 itu udah pasti sih biasanya paling mentok-mentok ya 3/4 dari performa flagship. Tapi yang ini kayak 90-95% performa dari flagship yang tahun lalu guys. Menurut saya itu bener-bener gila banget dan nggak masuk akal sebetulnya. Dan biasanya ya kalau kalian mengikuti chipset dari Snapdragon ini, chipset dari yang seri 7 itu GPU-nya nggak mungkin gitu ya mendekati yang GPU-nya dari seri 8. Tapi di sini benar-benar ya sekitar 90% sampai 95%-an lagi mendekati yang seri 8 dari tahun lalu, guys. Menurut saya itu mind blowing banget ya. Nah, mungkin itu aja lah dulu video saya untuk kali ini.
Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin bertanya-tanya atau berdiskusi apapun tentang Snapdragon 17 Gen 2 ini guys. See you guys di video selanjutnya. Gila sih, ini Poco F5 ini tanggal 9 Mei ini. Saya jadi nggak sabar gitu ya. Moga-moga di Indonesia ini bisa masuk bulan ini juga sih guys.